Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan kami Nur Hasanah. Tentu dalam pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar materi transformasi yang merupakan materi kelas 9 semester Gasal atau semester 1. Kita nanti baru mulai di part 1-nya ya. Adapun dalam transformasi ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, pencerminan atau refleksi. Yang kedua, pergeseran atau translasi. Yang ketiga, perputaran atau rotasi. Dan yang keempat yaitu dilatasi. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Tentunya kita sudah biasa bercermin, jadi tidak terlalu susah untuk memahaminya. Dalam bercermin kita tahu bahwa bayangan yang dihasilkan itu akan mempunyai ukuran, bentuk, bahkan warna yang sama dengan aslinya. Yang membedakan adalah posisi kanan dan kirinya. Dalam matematika, pencerminan yang dimaksud adalah pencerminan di bidang kartesius, khususnya seperti itu, dan nanti yang sebagai cermin itu bisa merupakan sumbu-sumbunya ataupun garis-garis tertentu ataupun titik-titik yang ada di koordinat kartesius. Jadi nanti ada 8 pencerminan, yaitu yang pertama pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, berarti yang sebagai cerminnya adalah sumbu X. Yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis X sama dengan A, refleksi terhadap garis Y sama dengan B, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap titik 0,0, dan refleksi terhadap titik A, B. Jadi nanti kita akan mencari tahu hasil bayangan yang diperoleh dari sebuah titik ataupun sebuah bangun datar ketika dicerminkan atau direfleksikan dengan cerminnya. Bisa sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, titik 0,0 dan titik A, B. Coba kita lihat untuk simulasinya, untuk pemahaman biar mudah. Kami menggunakan GeoGebra ya untuk simulasi. Untuk mempermudahnya kita lihat seperti apa. Kita buka GeoGebranya terlebih dahulu. Nah, ini di GeoGebra semacam ini. Ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini sebagai sumbu X yang mendatar, sumbu Y sebagai yang vertikal. Kemudian kita akan mencerminkan sebuah titik biar mudah dipahami. Saya ambil titiknya sembarang. Misalkan saya punya titik di sini. Ya, koordinatnya berarti 2,1 akan saya cerminkan. Yang pertama, kalau misalkan saya cerminkan terhadap garis, dalam hal ini kita ambil yang sumbu, misalnya ini titik A, saya cerminkan dengan sumbu yang vertikal, yaitu sumbu Y. Perhatikan bayangannya itu ada di sebelah kiri sumbu Y, karena posisi asalnya di sebelah kanan. Lihat koordinatnya, yang tadinya 2,1, koordinatnya berubah menjadi negatif 2,1. Jadi absisnya yang tadinya plus jadi min. Coba kita geser titik asalnya. Kalau kita geser asalnya, pasti bayangannya pun bergeser. Misal titik asal saya geser ke sini 1,2, bayangannya jadi negatif 1,2. Nah, coba kita geser lagi kalau titik asalnya ada di sebelah kiri sumbu Y, di sebelah kiri cerminnya. Misalnya di sini negatif 2,2, maka bayangannya menjadi 2,2. Dari sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa bayangan yang dihasilkan dari sebuah koordinat, titik koordinat dengan cerminnya sumbu Y itu nanti absisnya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, tetapi ordinatnya tetap. Ini kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y. Coba kita cerminkan terhadap misalnya garis Y sama dengan X ya, kita buat dulu garis Y sama dengan X. Ini garisnya
garis Y sama dengan X. Perhatikan baik-baik, ini saya punya titik A nya biar lebih mudah dipahami. Ini saya dekatkan di sini. Ini titik A, koordinatnya tadi min 1,2, akan saya cerminkan titik A ini dengan cerminnya, yaitu garis Y sama dengan X. Maka nanti kita lihat nanti aksennya atau bayangannya itu ada di sini. Ya, perhatikan baik-baik, kalau ini saya tarik sebuah garis dari titik asal ke bayangan, maka garis yang terbentuk ini biar lebih mudah dilihat, lebih nyaman, saya kasih warna garis yang saya bentuk tadi. Nah, saya kasih warna misalnya warna merah. Misalnya seperti ini. Nah, garis yang terbentuk ini itu akan tegak lurus dengan cerminnya. Dan jarak dari titik asal menuju cermin dengan garis titik bayangan menuju cermin itu sama. Ini memang ciri-ciri pencerminan. Jadi dalam hal pencerminan mesti jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak asal ke cermin. Dan garis yang dihubungkan dari bayangan dan asal dengan cerminnya selalu membentuk sudut siku-siku. Kita tidak perlu selalu menggambarkan karena nanti akan ada rumus dari percobaan-percobaan ini. Adapun rumus-rumusnya itu sebagai berikut, kita perhatikan baik-baik. Ini kita tutup dulu. Untuk rumus, misalkan untuk pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu X sebagai cermin, maka ketika ada titik P koordinatnya X, Y dicerminkan ke sumbu X, maka bayangannya adalah berkoordinat X, negatif Y. Sebagai contoh, kalau P-nya 2,3 maka bayangannya 2, negatif 3. Lain halnya kalau yang jadi cermin adalah sumbu Y, maka nanti bayangannya itu menjadi negatif X, Y. Sehingga kalau tadi titik P-nya 2,3 maka bayangannya adalah negatif 2,3. Nah, inilah yang menjadi rumus, ini yang dikotaki. Jadi nanti tidak perlu harus selalu menggambar, tapi bisa langsung menerapkan rumus-rumus ini. Ini baru 2, padahal tadi ada 8 pencerminan yang kita pelajari ya. Kita lihat untuk rumus pencerminan yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Maka nanti bayangannya yaitu 2A min X, Y. Sebagai contoh, kalau koordinat P adalah 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangannya adalah 6,3. 6 itu didapat dari 2 dikalikan 4 dikurangi 2. 2 kali 4 kan 8, dikurangi 2, 6. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, maka nanti rumusnya kalau ada P koordinatnya X, Y, bayangannya yaitu berkoordinat X, 2B min Y. Misalnya kalau ada P 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka bayangannya adalah 2,5. 5 itu diperoleh dari 2 kali 4, 8 dikurangi 3, jadi 5. Kemudian untuk pencerminan yang kelima, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan garis Y sama dengan X nanti bayangannya yaitu koordinatnya kayak dibalik, yang tadinya X, Y, bayangannya adalah Y, X. Sehingga kalau misalkan ada titik P 2,3 maka bayangannya menjadi 3,2. Sedikit berbeda dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nanti bayangannya tinggal ditambahi min, jadi menjadi min Y, min X. Sebagai contoh, tadi ada P 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka P aksennya adalah negatif 3, negatif 2. Jadi ini mirip sekali ya, bedanya di negatifnya. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap titik 0,0 atau titik pusat. Apabila ada P koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 maka bayangannya adalah
negatif X, negatif Y. Sebagai contoh, kalau ada titik P 2,3, maka bayangannya menjadi negatif 2, negatif 3. Tinggal ambil negatif depannya ya. Dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap titik A, B. Titik P yang berkoordinat X, Y jika dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangannya yaitu 2A min X, 2B min Y. Jadi kayak gabungan pencerminan terhadap garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Sebagai contoh, kalau ada titik dengan koordinat 2,3 dicerminkan terhadap titik 1,4, maka bayangannya adalah 0,5. 0 ini diperoleh dari 2 kali 1, 2 dikurangi 2, 0. Sedangkan yang 5 itu dapat dari sini 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5. Ini demikian untuk pencerminan. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.